Katolik, ambil jalan Katolik, berarti kan harus menghadapi berbagai masalah hati. Saya harus kuat begitu. Dan setelah masuk dalam keluarga, seperti apa yang disampaikan Pak Agus, Pak Agus itu kalau setelah gajian itu satu amplop diberikan saya utuh. Ini tidak tahu dalamnya itu apa, saya sendiri yang data potongan Dharma Wanita sekian, potongan pinjaman operasi sekian, itu di amplop itu. Setelah itu saya ambil untuk transport Agus pembagian ini. Bapak butuhnya sekian tadi kan. Lalu pemasukan dari saya dan sisa dari pemberian gaji suami, di situ saya kelola. Saya amplopi seperti yang diajarkan guru PKK saya pada dulu ada guru PKK ya, di STG. Jadi untuk makan sekian kali seminggu 31 hari, untuk beli susu sekian, membayar pembantu sekian, sebagainya, amplop itu banyak sekali. Dan sampai hari ini saya ini tidak pernah bawa dokumen di sini warganya. Amplop saja. Ini mata ya Mbak ya. Jadi amplop saja masih tutup. Ini amplop masih diberi bungkus plastik kanisius karena saya dengan kanisius seperti ini. Dompet abadi saya sampai hari ini. Jadi ini berapa dari cara saya membagi apa yang diberikan oleh Tuhan melalui suami dan melalui saya sendiri. Dan itu sudah ada pos sosial, pos bulan bareng. Sehingga bila sewaktu-waktu dibutuhkan ya dari amplop-amplop itu saya tarik. Nah kalau akhir bulan rekapan, kalau sisa itu rasanya bersyukur dan bersyukur. Aku sisa wadah ukur lipstick dari sisa belanja. Jadi saya tidak mengambil ini untuk lipstick dulu karena nanti ya cukup kalau tidak. Dan masih mulia adik Pak Agus seperti itu sampai selesai di Universitas Negeri Yogyakarta dan sekarang di Jakarta. Jadi hidup ini tidak untuk sendiri ternyata, dan keluarga saya lalu berbeda. Tidak seperti dulu kok nek rekoso piye adikku nikah karo Pak Agus Sutomo menderita jadi miskin, justru tidak. Ikut Yesus itu ternyata indah Mbak, betul. Dan ini saya rasakan sampai hari ini. Bersyukur dan berbagi itu prinsip saya. Matur nuwun. Ya, terima kasih Bu Erna. Ya, bekerja untuk membantu keluarga juga Agus ya, menyisihkan uang untuk berbagi kepada sesama. Bu Erna dari keluarga yang rentan ternyata setelah berlanjutnya keluarga itu membuktikan ya bisa manage keuangan itu bisa dicontohkan. Ya, kadang kita kotakan seperti itu. Ya. Ternyata itu disitu sangat indah sekali. Mungkin ada yang berbagi pengalaman lagi, monggo. Saya tadi tengok. Kalau saya sih justru menyadari bahwa saya itu belum banyak berbuat kebaikan. Ya derma bagi saya adalah simbol nyata juga bukti konkret, bukti nyata dari kata lain kebaikan. Justru saya menyadari bahwa banyak orang yang berbuat baik kepada saya. Salah satu contoh kemarin sudah saya ceritakan bagaimana perjalanan saya kehujanan keinginan hanya diberi teh segelas dan sampai hari ini masih menjadi momen indah dalam hidup saya. Hanya sekali yang harganya nggak seberapa. Jadi artinya saya merasa bahwa kebaikan itu memang bisa
menjadi alat, menjadi senjata, menjadi cara bagi kita untuk apa ya, mengikis, menggerus kesombongan yang ada di dalam diri kita. Kalau saya maknanya seperti itu, karena saya menyadari bahwa berbuat baik sekalipun itu kecil, itu akan sangat terasa, akan sangat bermakna manakala kebaikan itu memang betul-betul memberikan manfaat, memberikan dampak yang luar biasa ketimbang sesuatu yang kita berikan yang besar, yang banyak, tapi yang kita berikan, katakanlah itu materi, benda, ataupun pendapat atau saran, tidak membutuhkan sama sekali. Jadi memang saya mau memahami bahwa berbuat baik, konkretnya berderma, memang sebenarnya tidak susah-susah banget, karena bisa diawali dengan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele. Dan itu saya rasakan sendiri, banyak saya menerima kebaikan-kebaikan ketimbang saya yang berbuat baik kepada orang lain. Jadi momen Pramaskan jadi momen yang tepat dari saya untuk evaluasi diri, untuk introspeksi diri bahwa di sisa hidup saya harus lebih banyak berbuat baik kepada banyak orang. Karena selama ini justru saya lebih banyak menerima kebaikan-kebaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yang saya sharingkan. Bunda, terima kasih. Ya, terima kasih. Banyak menerima kebaikan dari orang lain dan kembali berupaya untuk ada di dalam kebaikan yang lebih baik. Ya, mungkin ada yang lain sebelum kita lanjut lagi. Dari belakang ada tidak? Sudah cukup atau ada tambahan? Masih mungkin? Terima kasih buat kita. Jadi saya coba menyoroti yang ini tentang ilustrasi tentang situasi Pak Hasan dan Pak Budi. Pak Hasan melihat kondisi keluarga Pak Budi, kemudian merasa juga saya agak gimana gitu. Meski masih menyimpan rasa sakit hati dan konflik lama, ia memutuskan untuk berpindah. Situ. Mungkin terjadi pada kita semua. Tapi saya mengambil kata hari ini kan atau APP saya dengan kata memberi. Tapi dari situasi ini saya mengambil kata menerima. Bagaimana Pak Hasan mau menerima? Mau menerima tentang situasi, kemudian mengambil langkah yang baik, karena saya mungkin juga yang lain kalau musik mungkin ada
untuk jeruk lorapi itu nyata ada ya seperti itu. Jadi mungkin ada yang lain atau kita lanjut? Mahal? Ya, ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, semoga kita selalu selalu hidup dengan cinta kasih, berbagi, sedekah, dan derma sebagai rekonsiliasi kepada sesama. Kita lanjut dengan doa umat, mungkin nanti akan ada doa umat dilanjut bagi doa umat, silakan ya. Bapak yang terkasih, kami bersyukur kepadamu karena pada malam hari ini Engkau kumpulkan umat-Mu lingkungan lukas untuk mengikuti APP yang keempat. Jadikanlah kami untuk selalu mengimani Engkau, menerima, berbagi dan sedekah kepada sesama, memaafkan kepada sesama, karena kami percaya Tuhan Engkau akan selalu hadir di tengah-tengah kami. Kami mohon. Ya Bapa, semoga kami tidak kecewa akan kemiskinan Tuhan, tetapi mengakuinya sebagai alam peserta kami yang berkenan menjadi miskin seperti kami. Kami mohon. Ya Bapa, semoga para gelandangan mungkin kaum yang tertindas miskin, semoga mereka menemukan apa yang diperlukan, tangan-tangan yang mau menolong dan hati penuh cinta kasih. Kami mohon. Kami persilakan yang mungkin menyampaikan doa. Bapak yang kasih, dari hati yang mohon bagi saudara-saudara kami yang saat ini merasakan penderitaan, kekurangan, permasalahan-permasalahan yang sulit dalam keluarga mereka lakukan, maka dengan rahmat belas kasih-Mu kami mohon mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, baik secara diri sendiri maupun berkat pertolongan orang lain, sehingga yang kita lakukan melalui anak tersebut kita akan bisa menuntaskan penderitaan, kekurangan maupun kesulitan yang dihadapi kami. Kami yang Tuhan, kami juga berdoa kami dengan pasangan dan kesehatan, untuk kami tersebut. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita doakan doa yang diajarkan Tuhan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita doakan bersama-sama doa penutup. Bapa yang berkasih, ajarilah kami untuk memberi dengan tulus tanpa mencari pujian dan dengan hati penuh kasih. Kami menghadap wajah-Mu dalam setiap orang yang membutuhkan uluran tangan, agar melalui tindakan kecintaan dan kasih-Mu semakin nyata di dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan beserta kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita